terpilih bisa diwakili. Jangan khawatir sahabat-sahabat, apapun laporan yang disampaikan kepada kami Bawaslu pasti kami akan lakukan penanganan. Iya, ngomong apa itu? Mengungkapkannya nih yang nggak bisa mulut nih. Baik sahabat Bawaslu, balik lagi bersama saya sini di podcastnya Bawaslu Kabupaten Sanggau. Dan hari ini lagi-lagi kita kedatangan sahabat saya dan juga kolega saya yang menapuki bidang penanganan pelanggaran. Orangnya ganteng, berwibawa, cakep dan juga manis. Siapakah dia? Kalau sudah saya katakan adalah penanganan pelanggaran, berarti dia adalah satu-satunya kodim tertinggi di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Beliau adalah Pak Inusensius Sarjana Ekonomi. Boleh tepuk tangan dong. Nah, selamat pagi Bro Ino. Pagi Pak Freddy. Asik. Orang bilang itu tak kenal maka tak sayang, tapi sebenarnya pepatah itu tidak cocok untuk Pak Ino karena orang sepertinya sudah duluan mengenal Pak Ino ketimbang saya, gitu kan. Jadi kita mungkin agak sedikit berbicara tentang biografi Pak Ino dan juga mungkin kita akan sedikit berbicara divisi yang sekarang ditapuki oleh Pak Ino. Karena kalau saya tidak salah ingat dulu di Panwaslu Pak Ino itu mengapuki bidang SDM, ya kan? Ya betul. SDM. Nah kalau sekarang kan adalah bidangnya penanganan pelanggaran. Nanti kita sedikit bercerita tentang penanganan pelanggaran. Tapi kita akan bercerita terlebih dahulu tentang biografi Pak Ino. Kebetulan mungkin ada yang belum mengenal Pak Ino itu siapa, gitu kan? Boleh Pak Ino sedikit bercerita mungkin lahir di mana atau mungkin sekolah di mana, pernah berpendidikan di mana. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah yang mungkin merasa pernah, oh saya pernah satu sekolah sama Pak Ino nih, nah, jadi bisa mengikuti rekam jejak oleh Pak Ino. Oke, makasih Pak Freddy. Siap. Nama saya Inusensius ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Freddy. Ya dari background pendidikan saya, mungkin dari SMA saya di SMA di Pontianak di Kepala Baik, kemudian lanjut perguruan tinggi di Widya Dharma. Saya diambil program studi itu manajemen. Kemudian tempat tinggal saya di Parindu di Kota Bodok. Jadi dari Kota Kabupaten Sanggau ini sekitar 25 kilo, kalau ditempuh dengan kendaraan darat itu ya paling 20 menit lah dari Sanggau menuju ke tempat kediaman saya. Kemudian berbicara tentang pengalaman di bidang kepengawasan pemilu, ya sebelum di Bawaslu saya pernah di Panwaslu ya sebelum menjadi badan, mulai dari tahun 2012. Waktu itu pilkada, kemudian Panwaslu di pemilu 2014, Panwaslu di pemilu tahun 2019, nah kemudian di Bawaslu untuk periode 2018 sampai 2024. 23, maaf. Nah kemudian terkait dengan divisi atau bidang yang dipercayakan oleh rekan-rekan dan telah disepakati oleh rekan-rekan sesama komisioner. Jadi untuk bidang atau divisi di Bawaslu saya mengampu divisi penanganan pelanggaran. Kalau sebelumnya di Panwaslu itu selalu menjadi koordinator divisi SDM dan organisasi. Nah mungkin itu sekilas lah dari saya perkenalan, ya mungkin nanti Pak Freddy ini biasa ada cok-cok dia yang mungkin ada. Ya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ino. Nah ini buat sahabat Bawaslu juga mungkin sudah tahu lah bahwa dulu mungkin siapa tahu ada kawan-kawan Pak Ino yang mantan atau alumni Kembali Baik. Oh ternyata Bro Ino juga dulu pernah sekolah di sana gitu ya, juga pernah kuliah di
Widya Dharma. Widya Dharma ya. Sekarang sudah aktif di dunia penyelenggara pemilu. Nah, Pak Ino kan dulu di divisi SDM. Nah, ada nggak sih kira-kira perbedaan antara divisi SDM dan juga divisi penanganan pelanggaran? Perbedaannya sih memang ada, pasti ada perbedaannya. Tapi kalau saya melihat ya, untuk divisi SDM ini dia kan mencakup sebenarnya semua divisi. Perlu juga dikuasai kalau menurut saya. Kalau SDM ini lebih luas daripada divisi penanganan pelanggaran atau penanganan pelanggaran ya. Perbedaannya mungkin dari kalau beban kerja sama ya, mungkin lebih penanganan ada satu dugaan pelanggaran ya. Ini yang lebih tajam itu untuk menelaah dan mengkaji itu kan dari divisi penanganan pelanggaran ya. Kalau SDM memang secara umum terkait dengan sumber daya yang ada di sekretariat, ada di kantor Bawaslu, seperti itu Pak. Berarti kalau SDM itu lebih kepada internal ya? Ya. Kalau penanganan pelanggaran memang lebih pada eksternal yang memang ada kasus-kasus yang dilaporkan atau juga mungkin temuan yang ada dilakukan oleh Bawaslu. Ya. Pak, kalau saya mengingat juga Pak bahwa di Bawaslu ini akan ada 5 divisi kan. Ada divisi Pak Ino penanganan pelanggaran, terus juga ada divisi pengawasan. Kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Zaini di divisi pengawasan, terus juga Pak Ketua sendiri di penyelesaian sengketa, terus Pak Freddy atau saya sendiri itu divisi hukum, dan juga yang terakhir adalah divisi SDM Pak Saparudin. Nah, di PP sendiri Pak, ini biar memotivasi buat rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang ada di rumah kan. Selama ini atau di tahun 2019 kemarin, kasus yang terumit menurut pengalaman Pak Ino yang mana Pak? Kalau kasus yang terumit kalau menurut saya itu karena menyangkut dengan pihak eksternal ya. Iya. Terkait dengan penegak hukum yang lain gitu ya. Itu memang dugaan pelanggaran pidana. Dugaan pelanggaran pidana? Iya. Itu karena masuk ke Sentra Gakumdu itu ya? Iya, Sentra Gakumdu. Jadi terkait dengan saling ini ya, Sentra Gakumdu itu penegakan hukum pidana pemilu di bawah satu atap lah gitu ya. Ada antara 3 unsur, Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Jadi itu yang menurut saya paling umum. Jadi kemarin juga saya sempat membahas juga dengan Pak Alpius sebagai ketua bahwa memang ya tugas dan wewenang Bawaslu adalah upaya pencegahan dan juga penindakan pelanggaran. Ya. Nah, ada beberapa item yang memang sudah menjadi kewenangan kita, termasuk tadi PP sendiri dan juga di penyelesaian sengketa. Tadi Pak Ino menyampaikan bahwa yang terumit adalah di Sentra Gakumdu. Nah, buat sahabat Bawaslu mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ino apa sih Sentra Gakumdu itu gitu kan, bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu ya. Baik ada 3 lembaga yang bernaung di situ, ada kita sendiri Bawaslu ya, terus juga ada kepolisian sebagai pihak penyidik dan juga kejaksaan, jadi seperti itu ya. Memang nggak terlalu rumit. Jadi buat sahabat semua, di Bawaslu sendiri ada penindakan pelanggaran pidana ya. Iya. Pidana dan juga administrasi maksudnya. Iya. Ya itu memang kewenangan dari Bawaslu ya. Iya. Terus kalau gini Pak Ino, kalau misalnya kita melihat ini kan kalau dari kita sendiri di Bawaslu itu kan ada yang namanya temuan dan juga laporan. Ya. Nah kalau laporan itu gimana Pak prosesnya untuk mungkin ada yang buat sahabat-sahabat di rumah yang mungkin mau melaporkan tapi tidak tahu cara melaporkannya ke Bawaslu itu seperti apa. Jadi anggapan mereka bahwa pasti rumit nih karena kita harus melaporkan ke Bawaslu gitu kan. Bahkan sebenarnya caranya mudah tapi mereka tidak paham gitu kan. Nah mungkin Pak Ino bisa sedikit memberikan kisi-kisi ya kalau misalnya ini loh yang harus dilengkapi kalau misalnya mau melaporkan ada atau kejanggalan-kejanggalan yang terlihat oleh masyarakat. Jadi seperti apa Pak? Oke. Nah, begini ya sahabat-sahabat. Jadi perlu kita ketahui sumber dari dugaan pelanggaran itu bisa dari 2 sumber. Yang pertama itu laporan dan yang kedua adalah temuan. Ini yang pertama dulu laporan. Laporan itu adalah dugaan pelanggaran atau peristiwa yang terkait dengan pemilu yang disampaikan secara langsung
kepada pengawas pemilu. Jadi masyarakat datang ke kantor Bawaslu menyampaikan bukti-bukti, kemudian mengisi formulir yang disampaikan oleh Bawaslu terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran. Nah, itu laporan. Kemudian temuan ini adalah hasil pengawasan dari pengawas pemilu. Nah, misalnya begini, di satu tempat ada kampanye, misalnya kampanye dari calon legislatif, ya kan? Nah, pengawas pemilu mendatangi tempat kampanye dan mengawasi setiap kegiatan kampanye tersebut. Nah, kemudian pengawas pemilu tersebut melihat atau mendengar, melihat langsung ada satu pelanggaran, ya, diduga satu pelanggaran. Nah, kemudian mencatat dalam formulir model A. Nah, setelah itu disampaikan kepada pengawas pemilu, ya, komisioner, kemudian dilakukan rapat. Nah, setelah dipelajari, dikaji, hasil pengawasan dari pengawas pemilu tersebut dan disimpulkan itu adalah satu pelanggaran dugaan pelanggaran. Nah, ini yang menjadi temuan. Untuk penanganannya antara laporan dan temuan itu prosesnya sama, ya, alurnya sama. Jadi kami di kantor Bawaslu sudah membuat satu alur, dan itu bisa dibaca juga, bisa dilihat dari setiap orang yang datang atau tamu yang datang. Jadi kita buatkan alur. Yang pertama itu kita lakukan kajian awal dulu. Kajian awal ini berguna untuk melihat apakah syarat-syarat formil dan materialnya sudah terlengkapi. Nah, kemudian jika ada warga yang melapor dan masih belum lengkap bukti, belum lengkap syarat formil dan materialnya, itu kita minta lengkapi dengan waktu 3 hari. Nah, setelah lengkap baru kita lakukan proses selanjutnya. Kita mengundang klarifikasi, mengundang para pihak untuk dimintai keterangan, dan juga kalau memang ada alat bukti kita simpan. Untuk selanjutnya kita lakukan kajian. Nah, kajian ini untuk menentukan apa jenis pelanggarannya. Kalau memang itu jenis pelanggaran pidana, kita lanjutkan di forum sentra Gakumdu. Kalau itu misalnya pelanggaran administrasi, kita lakukan sidang pelanggaran administrasi ini. Kemudian kalau misalnya itu jenis pelanggarannya kode etik, kita teruskan kepada pihak yang berwenang. Jadi seperti itu kira-kira. Jangan khawatir sahabat-sahabat, apapun laporan yang disampaikan kepada kami Bawaslu, pasti kami akan lakukan penanganan, pasti akan kita proses lah, seperti itu. Kemudian Mantap, Pak Ino. Pak, ini juga mungkin informasi juga buat sahabat semua. Tadi Pak Ino menyatakan syarat, formil, dan material. Mungkin kita boleh juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa sih menjadi syarat, formil, dan juga material? Karena kan mungkin untuk kapasitas kita yang memang sebagai penyelenggara pemilu, mungkin kita paham. Tapi kalau misalnya masyarakat luas, mereka tidak paham ini formilnya apa sih, materialnya apa sih, nah gitu Pak. Ini sedikit dijelaskan Pak. Jadi syarat formil ini A, misalnya material adalah B, bisa seperti itu. Oke. Jadi syarat formil itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelapor. Yang pertama itu identitas. Kemudian yang kedua kesesuaian tanda tangan. Jangan pula yang melapor siapa, yang menandatangani dokumennya berbeda dari orang yang menampilkan identitas itu harus kita cek. Itu kalau saya tidak salah, kemarin pernah kejadian seperti itu, benar? Pernah. Tanda tangannya berbeda dengan yang melaporkan, jadi ada masalah jadi. Jadi itu untuk syarat formil, dan juga dia harus mengisi formulir yang ada di yang disediakan oleh kantor Bawaslu. Nah, itu syarat formilnya. Kemudian syarat materialnya itu salah satu ya tadi. Iya. Kemudian syarat material ini yang sangat penting ini. Syarat material. Syarat material itu harus ada. Yang pertama itu harus ada peristiwa dugaan pelanggaran. Jangan sampai datang ke kantor Bawaslu
menceritakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran. Jadi peristiwa itu walaupun itu mungkin setelah dikaji oleh Bawaslu tidak mengandung unsur pelanggaran, tetapi harus ada peristiwanya dulu. Itu syarat material. Kemudian kejadian itu tidak boleh melewati dari waktu yang sudah diundang-undangkan, yang sudah diatur, jadi 7 hari sejak diketahui. Kalau melebihi 7 hari sejak diketahui, tentunya itu tidak bisa lagi dilaporkan. Misalnya kejadian sudah 1 tahun yang lalu, baru dilaporkan hari ini misalnya, itu sudah kadaluarsa, tidak bisa lagi sampaikan kepada Bawaslu. Mungkin itu salah satu syarat material, syarat formil. Baik Pak, kalau misalnya ini juga informasi buat sahabat di rumah, bisa nggak kita sebagai masyarakat itu, misalnya saya melihat, saya sebagai masyarakat, sebagai orang yang melihat mungkin ada kejanggalan, misalnya ada yang memberikan amplop lah misalnya kan, terus saya hanya melaporkan via WA atau via chat saja kepada Bawaslu, itu kira-kira bisa ditanggapi nggak dari kita Pak? Oh, tetap harus kita tanggapi Pak. Iya. Karena begini, itu masyarakat, warga silakan menyampaikan informasi, bisa melalui lisan, bisa juga melalui teknologi informasi ya, lewat WA, lewat telepon, bisa, dan pasti akan kita tangani. Kemudian memang banyak saya dengar itu warga dia enggan melapor karena takut, takut identitasnya diketahui, mungkin dia melaporkan, menyampaikan informasi itu melalui SMS atau telepon. Pasti akan kita telusuri, dan nanti dalam penelusuran itu, dalam investigasi itu kita menemukan ada dugaan pelanggaran pemilu, dan itu nanti akan kita jadikan temuan untuk kita proses selanjutnya. Jadi silakan warga yang memang kalau mengetahui ada satu pelanggaran, dugaan pelanggaran di sekitar tempat tinggalnya atau di mana gitu, silakan menyampaikan lewat WA, lewat telepon, lewat SMS, atau secara lisan, silakan. Sama ini juga Pak, mungkin bisa diberikan contoh agar masyarakat awam juga paham bahwa oh ini loh termasuk kategori pidana atau juga pelanggaran pemilu. Nah, ini kan mungkin orang yang paling eksis dari orang tahu dalam money politik. Gitu kan. Nah selain money politik, kira-kira kasus-kasus apa yang mungkin akan ditemui oleh masyarakat yang selama ini mungkin dari segi pengalaman Pak Ino sebagai penyelenggara pemilu yang mungkin dilihat akan kejadian seperti ini. Nah gitu, mungkin antisipasinya kalau misalnya masyarakat di rumah melihat oh ini kejadian ini, silakan laporkan kepada kita di Bawaslu. Contoh-contoh kasus ya Pak, apa kira-kira kasus yang mungkin masyarakat awam yang familiar tapi mereka tidak tahu kalau itu ada pelanggaran gitu maksudnya. Ya, jadi salah satu contohnya misalnya sesuai dengan amanat undang-undang ya tentang pidana pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu Undang-Undang Pemilu, itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang pidana pemilu. Salah satunya atau salah duanya adalah hak pilih bisa diwakili. Nah ini yang sering kadang kalau masyarakat di pedalaman ya susah, mudah disuruh milih coblos susah karena masih motong, misalnya sore gitu ya. Jadi diwakili oleh 1 orang atau 2 orang. Nah itu ada ancaman pidananya. Itu memang dilarang oleh dalam Undang-Undang Pemilu. Kemudian kita juga ada pengalaman ini, dan itu sudah inkrah dan sudah diputus oleh pengadilan adalah mencoblos lebih dari 1 kali. Itu tidak boleh dan itu dilarang. Coblos lebih dari 1 kali itu mekanisme seperti apa Pak kejadiannya? Kejadiannya seperti ini ya. Dia sudah terdaftar di 1 TPS ya. Dan sudah mencoblos. Dia mencoblos lagi di TPS yang di TPS yang berbeda ya? Bukan yang berarti berbeda. kasusnya bukan di TPS yang sama, tapi TPS yang berbeda. Oke. Jadi itu sudah kita proses kemarin dan sudah diputus oleh pengadilan, diputus bersalah, dapat hukuman dari pengadilan. Itu salah satu contoh lah ya dalam pasal. Banyak pasal-pasal yang mengatur tentang pidana pemilu. Memang yang
lagi tren itu kan money politik. Iya. Kalau misalnya dari segi administrasi Pak, nah ini biasa terjadi kasus kan dari segi administrasi ini memang mereka masih kebingungan ini mau di kemana nih, hak kami mau dikemanakan gitu. Misalnya kasusnya apa Pak? Ya kalau untuk dugaan pelanggaran administrasi itu berkaitan dengan putusan KPU atau juga prosedur yang diselenggarakan oleh KPU. Misalnya nih contoh di dalam rapat pleno misalnya PPK di tingkat kecamatan itu. Nah, jadi ada salah satu partai itu merasa proses sidang pleno di PPK itu misalnya mencatat rekapitulasi hasil perhitungan pemilu itu tidak sesuai dengan prosedur. Nah, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu dan untuk kita lakukan perbaikan. Kemudian ada juga pelanggaran administrasi yang bisa sampai membatalkan calon. Itu ada, tapi itu bersifat masih TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Baik Pak, berarti sudah jelas buat masyarakat semua, buat sahabat Bawaslu semua yang ada di rumah. Jadi memang pelanggaran itu memang seperti itu ya, ada administrasi, terus juga ada kode etik dan juga ada pidana. Jadi 3 itu yang mungkin akan kami hadapi ke depan. Nah, kami juga berharap bahwa masyarakat yang ada di rumah juga cepat tanggap juga bahwa ini sebenarnya bukan hanya tugas oleh Bawaslu saja, tapi juga seluruh masyarakat juga harus berpartisipasi ya Pak, mengawal jalannya keadilan pemilu. Pak Ino, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke podcast kita, meskipun sebenarnya juga rumah kita bersama gitu kan. Tapi memang ini adalah sedikit edukasi yang kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat juga paham tentang divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Terima kasih Pak Ino. Oke. Jadi terus kami dari pengawas pemilu dengan tagline apa Pak Ino? Bersama Bawaslu. Ayo bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Siap.